Hai teman-teman Ola, kembali lagi dengan channel YouTube Olavel Family. Ya, seperti janji saya yang sebelumnya di saya punya video sebelumnya, bahwa saya akan berbagi atau menceritakan pengalaman saya operasi sesar yang kedua kali. Tapi saya akan cerita yang pertama kali dulu. Mungkin teman-teman yang nonton video ini menganggap bahwa cuma operasi saja, mau kenapa harus berbagi, harus dipublikasikan di ini ya, media sosial. Tapi menurut saya ini sebagai satu pengalaman saya, karena saya tidak sangka-sangka saja kalau saya akan mengalami hal ini. Dan mungkin teman-teman yang sudah mengikuti saya punya video sebelumnya kan saya pernah janji kalau saya akan menceritakan tentang pengalaman saya operasi sesar. Yang belum tahu saya Ola, dan selamat bergabung di video saya yang yang mungkin baru menonton ya. Minta maaf kalau video-video saya kurang menarik dan lain sebagainya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita. Di sini saya akan berbagi, mungkin bisa menambah pengetahuan atau bisa mengurangi rasa trauma atau takut ya. Ya baik, minta maaf kalau ada bunyi-bunyi. Kebetulan pas rumah sini tuh, maksud saya punya mama mertua. Kebetulan ini saya di mama mertua punya rumah di pinggir jalan. Jadi kalau ada bunyi-bunyi motor, kendaraan, dimaklumi. Oke. Jangan terlalu basa-basi, minta maaf, keringat. Pengalaman saya operasi sesar itu pada tanggal 20 Mei 2017. Ya. 20 Mei 2017 tepatnya di Kota Sorong, di Rumah Sakit Umum. Yang tahu, yang daerah Sorong pasti tahu Tembok Berlin. Itu kalau sekarang rumah sakitnya sudah pindah ke kilometer 24. Kalau dulu 2017 itu masih di Rumah Sakit Umum dekat Pelabuhan Besar ya, dekat pelabuhan untuk kapal besar gitu. Itu saya juga tidak sangka-sangka kalau nanti saya pasti akan mengalami hal yang demikian, karena saya yakin bahwa saya akan melahirkan normal, karena menurut saya punya mama kan bisa, kita beradik kakak ada 3, itu saya mama bisa normal semua. Dan saya punya mama tuh punya anak 6, itu juga normal. Jadi saya yakin saya punya mama dua-dua nih bisa melahirkan normal, pasti saya juga bisa begitu. Jadi saya tidak punya pemikiran bahwa saya akan operasi ya. Jadi itu sekitar tanggal 19 itu saya sudah mulai rasa-rasa kontraksi dan lain sebagainya. Mungkin ibu-ibu yang nonton pasti paham. Dan saya bermalam di rumah sakit karena saya tidak mau pulang lagi, karena maklumnya ini anak pertama jadi pasti ada rasa cemas, ada rasa khawatir bagaimana caranya. Tapi semua ibu-ibu di dunia ini yang pasti mau melahirkan tuh hanya ingin anaknya lahir dengan selamat. Itu saja pasti yang ada di kita punya pikiran tuh seperti itu. Kita tidak pikir kita berdiri lagi nanti akan seperti apa, asalkan anak kita lahir dengan selamat. Jadi saya bermalam di rumah sakit tanggal 19, tanggal 20 jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu sudah pembukaan 5 kalau tidak salah. Iya, pembukaan 5 sampai jam 12 siang itu air ketuban sudah pecah. Sampai jam 12 siang tidak ada kontraksi apa-apa, tidak ada pembukaan lanjut dan lain sebagainya. Dan saya sudah pokoknya sudah setengah mati atau merasa tidak bisa, karena mereka suntik untuk suntik perangsang di infus.
Oh, yang ibu-ibu yang sudah pernah merasakan perangsang itu bagaimana rasa-rasa seperti mau gila tidak jadi gila, ya kan? Jadi situ tenaga sudah habis dan air ketuban juga sudah kering, dan perawat-perawat yang di situ sudah menyarankan bahwa bagaimana Bu, ibu mau operasi atau bagaimana. Jadi saya punya mama tuh datang tanya, bagaimana, kok mau operasi kak? Jadi saya bilang, mah, dengan cara apa saja biar sudah, yang penting saya punya anak lahir dengan selamat di dunia, saya tidak pikir saya punya diri leh. Oke, kebetulan dokter yang untuk menangani operasi itu tidak bertugas pada hari itu, karena pada saat hari itu kalau tidak salah hari Minggu. Terpaksa, untung puji Tuhan itu mungkin sudah jalan Tuhannya, saya punya bapak mertua, punya keluarga dekat sekali itu telepon dokter, ya telepon dokter bahwa dok ini gini tolong kak gini saya punya keluarganya. Oke, fix. Dokter bilang siapkan ruang operasi, kita operasi sekarang, sudah bla 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 bla. Dokter datang, kita siap masuk ruang operasi. Mereka Oke teman-teman, minta maaf ada sedikit gangguan, kita lanjut. Dan dokter datang terus, kita masuk ke ruang operasi. Dari sini saya bilang saya sudah disuntik atau bius setengah, jadi setengah sadar ya. Terus saya tidur di atas meja operasi, tangan begini. Kemudian sebelum kita lanjut, sebelum saya melahirkan itu ada satu kalimat yang dari seorang ibu di kompleks saya tinggal tuh menanyakan seperti ini, adik kapan melahirkan? Terus saya bilang tinggal tunggu saja kakak. Terus bilang ya kalau boleh adik melahirkan normal, karena kalau melahirkan sesar itu, operasi sesar itu bukan seorang ibu. Jadi what? Ketika kamu semua dengar bahasa seperti ini, kalian kamu punya otak tiba-tiba ada tanda tanya ke tidak. Jadi saya pulang terus saya berpikir, apakah kalau seorang calon ibu pada saat melahirkan normal itu baru dikatakan seorang ibu, dan kalau seorang calon ibu yang melahirkannya operasi sesar itu bukan seorang ibu? Menurut kamu? Menurut saya teman-temannya, ini menurut saya saja. Kalau menurut teman-teman sependapat dengan ibu yang tadi katakan juga kepada saya, terserah, itu masing-masing orang dan tiap-tiap punya hasil pemikiran ya. Tapi kalau menurut saya, operasi sesar, melahirkan operasi sesar ataupun normal itu sama-sama seorang ibu. Karena apa? Seorang ibu, kata seorang ibu ini bukan diartikan bagaimana cara dia melahirkan, tapi bagaimana cara dia mengandung. Karena tidak semua orang bisa mendapat rezeki seperti itu ya, karena di luar sana banyak orang yang tidak bisa mendapatkan anak, tapi yang sudah mendapatkan, puji syukur bagi Tuhan. Dan bagaimana dia cara mengandung, menjaga janinnya di dalam perutnya atau kandungannya selama 9 bulan, kemudian melahirkan dan mengurusnya, itu yang bisa dinamakan seorang ibu. Dan kasih ibu itu sepanjang masa ya. Jadi kalau mau dibilang arti seorang ibu tuh dilihat dari sisi ini dan sisi itu, seperti yang tadi ya, saya rasa salah sekali. Dan kalau mau dibilang, ini saya tidak menjatuhkan ini ya, tidak menjatuhkan. Ingat, saya tidak menjatuhkan yang cara melahirkan lain gitu. Tapi kalau mau pakai pola pikir begini, kalau melahirkan normal itu mungkin rasa sakitnya pada saat kontraksi dan melahirkan, saya pas setelah melahirkan selesai selama 40 hari
habis kan, tidak ada rasa sakit dan lain sebagainya. Kalau kita di kampung-kampung itu pasti mama-mama kasih ramuan-ramuan, minum daun-daun dan lain sebagainya, itu aman ya kalau di kita di kampung-kampung begitu. Tapi kalau melahirkan operasi sesar, walaupun sudah 40 hari, bekasnya masih bertahun-tahun ya. Pasti ibu-ibu yang mengalami melahirkan operasi sesar bisa mengerti ya, dan bisa merasakan bahwa walaupun di luarnya sudah kering ya, bekas jahitannya sudah kering, tapi di dalam itu kan belum. Karena yang setahu saya itu nanti sampai anaknya berusia 6 tahun baru bagian luka di dalam di kandungan itu bisa kering begitu. Dan menurut saya pendapat itu sangat-sangat salah ya, sangat salah yang mengatakan bahwa kalau melahirkan normal boleh itu baru dikatakan seorang ibu. Ya, mau dibilang seperti apa lagi ya, itu menurut pendapat orang. Tapi menurut pendapat saya, mau normal ataupun sesar, semua sama-sama merasakan sakit, sama-sama merasakan kontraksi, sama-sama merasakan bagaimana mempertaruhkan nyawa untuk operasi ya kan, mempertaruhkan nyawa untuk ya operasi sesar, dan juga mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan normal gitu. Karena semua butuh tenaga, sama-sama butuh pengorbanan. Jadi kalau mau dibilang pendapat seperti yang kakak atau ibu yang tadi bilang, ya saya rasa salah ya. Bagaimana kita mendidik anak, mengurusnya dari bayi sampai besar, itu baru dinamakan seorang ibu. Tapi kalau mengartikan seorang ibu dengan cara seperti tadi, saya rasa salah. Nah, kemudian saya melahirkan tanggal 20 Mei 2017. Di situ saya tidak bisa bergerak. Dokter bilang harus 1 hari, nanti dihitung 1 hari dulu baru ibu bisa balik kiri, balik kanan. Teman-teman, sakit sekali, mau balik sakit, aduh balik kiri sakit, kanan sakit. Ibu bangun belajar jalan. Oh Tuhan, teman-teman tahu anak kecil yang baru belajar baru belajar berjalan seperti itu. Dia punya sakit, oh my god, sakitnya. Lepas daripada itu, anak saya yang pertama laki-laki, di sini fotonya, dia berusia 1 tahun 10 bulan, tinggal 2 bulan lagi ya, dia genap 2 tahun. Dia telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pada tanggal 6 Maret 2019 ya. 6 Maret 2019 dia meninggal, tepatnya di Manado. Kami tinggal di kota Sorong, dan dia sakit tidak sampai 1 bulan, mungkin 2 minggu lebih. Kita rujuk ke Manado karena waktu itu belum ada alat untuk CT scan untuk mau ini lihat dia punya kepala mungkin ada kenapa. Kita sampai ke Manado 2 hari atau 3 hari, tidak ada perkembangan. Saya cerita pendek-pendek saya, karena kalau cerita terperinci itu nanti ada banjir di sini ya. Jadi seperti itu, kita sampai di Manado mungkin 3 hari atau ya 2 atau 3 hari. Dia koma selama 1 hari atau 2 hari, dia meninggal. Dan di situ saya dengan suami sangat terpukul, karena apa ya, kalau menurut kita seorang ibu menurut seorang ibu, ini pandangan dari seorang ibu,
Bosku lahir itu kos meninggal sudah, daripada tong seurus ko dari bayi sampai sudah besar, sudah pintar bicara, baru ku pergi. Jadi seperti itu. Saya punya anak yang pertama laki-laki namanya Alfa. Dia sakit dan meninggal. Lepas daripada itu saya sangat terpukul, dan semenjak kepergian anak saya yang pertama, di situ saya punya trauma yang amat sangat. Dari tahun 2019 itu sampai sekarang tahun 2022 masih ada. Sampai bahkan suami bilang, "Bah, itu sudah berlalu, sudah makan tahun, tapi kenapa masih trauma?" Saya bilang, "Pak, ini trauma masalah kejiwaan, batin, hati dan pikiran semua terganggu." Iya kan? Pasti teman-teman juga merasakan hal trauma dengan berbagai cara ya yang lain. Kalau di sini saya trauma itu dengan cara bukan dengan cara. Traumanya itu begini, saya tidak bisa dengar bunyi pesawat pertama. Kemudian saya tidak bisa lihat alat-alat dalam rumah sakit, contoh infus, bednya, apalagi sampai alat-alat dalam ruangan ICU itu saya tidak bisa sama sekali. Sama bunyi ambulans, suara mobil ambulans, sama suara anak kecil menangis, yang menangis sampai, karena anak saya sakit itu dia mungkin rasa kesakitan, sampai yang pintar bicara sudah tidak bisa bicara lagi. Dia tidak bisa bicara mengungkapkan rasa sakitnya seperti apa, jadi dia hanya menangis. Itu buat saya tidak bisa dengan anak kecil menangis. Sama kalau lihat anak kecil siapapun itu jatuh, terus masalah mengenai kepala, tatoki atau terbentur dan apa-apa, itu saya tidak bisa sama sekali. Karena pernah saya ikut mama mertua kegiatannya di Jakarta, tepatnya di Depok. Kita naik pesawat itu dari Sorong ke Jakarta. Itu saya rasa kayak mau gila di dalam pesawat juga bisa, iya. Karena itu rasa traumanya itu, dari Sorong bawa anak saya ke Manado dengan pesawat, dengan bagaimana cara dia di dalam pesawat itu dia berjuang sampai ke Manado. Kita punya harapan sebagai orang tua bahwa ya kita bawa ke sana dan pasti pulih dan kita pulang. Jadi saya bilang begini, "Kakak," saya bisik dia punya telinga, "ini kita di tanah orang. Kakak harus berusaha lawan sembuh dan kita pulang ke Papua. Tapi karena Tuhan berkehendak lain, kita pulang dengan membawa jenazah dengan peti." Jadi seperti itu pengalaman pertama saya operasi. Dan anak saya meninggal sudah pas 1 tahun. Saya dan suami memutuskan untuk mempunyai anak lagi. Anak saya yang kedua lahir pada tanggal 19 Oktober 2020. Itu saya operasi di Rumah Sakit Selebi Solo, kilometer 12 ya, itu di Kota Sorong. Dan teman-teman tahu bahwa melahirkan pada saat tahun-tahun itu tahun-tahunnya masa COVID masih merajalela, dan pengurusan kiri kanan sana sini itu membuat saya, oh my god, dengan perut saya yang amat sangat besar. Dan orang-orang tahu bahwa itu anak kembar karena perut paling besar sekali. Jadi puji Tuhan, walaupun dalam
keadaan COVID yang masih merajalela, tapi di situ Tuhan terlalu maha besar, maha kuasa. Saya melahirkan dengan tidak ada kendala apapun, dan tepatnya tanggal 19 Oktober 2020 anak saya yang kedua itu cewek, namanya Adriela, tapi opa terkasih yang foto ada di belakang almarhum bapak mertua bilang dia cucu perempuan yang pertama dalam keluarga, dalam saya punya bapak mantu dan mama mantu punya keluarga. Jadi panggilan usi begitu, maksudnya khususnya untuk saya punya bapak mantu ya, panggilan usi begitu. Artinya dia yang perempuan yang tertua. Walaupun saya punya ipar ada yang sudah punya anak lebih besar dari dia ya. Jadi di situ saya melakukan operasi kedua ini. Pagi mereka bilang ibu mandi dan lain sebagainya, bersih karena operasi gini. Masuk ke ruang operasi saya sudah tidak rasa trauma karena sudah pengalamannya. Jadi saya cuma bilang untuk Tuhan tolong bantu saya, beri kuat untuk saya agar persalinan keduanya berjalan tidak mengalami kendala apapun. Saya masuk ruang operasi, mereka mulai bius lagi, kemudian anak saya lahir. Tapi karena mungkin beda suasana waktu pertama anak yang pertama tuh saya tidak rasa dingin ya. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami operasi sesar sudah rasakan dinginnya di dalam ruangan operasi. Oh Tuhan, anak saya yang kedua ini buat saya merasakan hal itu. Saya dingin sampai menggigil, sampai saya sudah bilang, Tuhan, dalam hati bilang, Tuhan saya tidak mau mati, kasih saya umur panjang dulu, saya masih ngurus anugerah yang Tuhan sudah titip untuk saya ini, berkat yang sudah Tuhan titip untuk saya ngurus dia sampai dia besar, sukses. Tuhan bantu saya tidak mau mati dulu Tuhan. Jadi saya panggil petugas yang di dalam, saya bilang, Paman tolong ini kecilkan AC-nya bisa, saya sudah sanggup, saya dingin. Mereka karena AC-nya itu kalau tidak salah 2 kiri kanan bagian atas sana, mereka padam yang sebelah kanan dulu. Tapi saya sudah sampai dorang lepas alat yang untuk deteksi jantung kalau tidak salah sama pernafasan. Itu lepas terus bilang, ibu taruh tangan di sini. Saya taruh begini. Paman tidak bisa, langsung dokter yang sedang sementara melakukan tugasnya itu bilang, Paman kasih mati AC semua saja tidak apa-apa, biar kita mau mandi keringat dan apa-apa, karena kan teman-teman tahu ya, dalam ruang operasi itu petugasnya dari kepala sampai ke bawah itu tertutup semua ya. Jadi terima kasih. Untuk di video ini saya mengucapkan terima kasih kalau mungkin ada petugas di Rumah Sakit Selby Solo yang mungkin bukan bertugas di ruang operasi tapi bertugas di Rumah Sakit Selby Solo yang mungkin nonton. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua petugas-petugas yang ada di Rumah Sakit Selby Solo di semua ruangan apapun itu. Terima kasih banyak sudah membantu waktu itu, dan terlebih khusus untuk di ruangan operasi, dokter, bidan, suster, mantri dan lain sebagainya yang membantu saya saat itu sampai saya pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Kita lanjut. Jadi sudah Paman dia matikan semua. Jadi ya ibu tidak apa-apa, ibu sudah rasa mendingan kah? Saya sudah rasa mendingan. Setelah operasi dokter nama dokter Dewi. Dokter bilang, Bu, saya saran saja nanti anak yang kedua ini umur 6 tahun dulu, baru kalau ibu dan bapak mau mempunyai program untuk mempunyai anak lagi bisa, karena ini anak yang pertama punya bekas luka belum kering ya di dalam, walaupun di luar sudah, di dalam belum terlalu kering. Terus nanti tambah yang kedua ini lagi, pasti ya teman-teman bisa bayangkan kan, luka di atas luka. Kalau di luar kan mungkin kita bisa atasi ya, tapi di dalam perut ini ya siapa tahu gitu. Jadi teman-teman sudah tahu juga kalau operasi sesar tidak boleh angkat berat ya kan, apalagi ya
mungkin yang lebih dominannya itu seperti itu, dia boleh angkat berat karena tekanan. Kalau kita angkat sesuatu kan pasti tekanan di bagian perut, jadi itu tidak boleh, nanti bahaya begitu. Setelah itu keluar sampai ke ruangan, sudah keluar ruang operasi, dokter anak arahkan seperti ini untuk menangani anak di rumah begitu. Terus mereka dorong ke ruangan bansal begitu. Di situ saya mulai rasa, oh Tuhan, tidak bisa. Saya mulai demam sampai saya suruh saya punya bapak, mama sama suami gosok minyak dari saya punya telinga, tangan, kaki. Saya punya bapak tuh gosok di kakinya sampai minyak 1 botol tuh habis, minyak kayu putih. Oh Tuhan, itu tidak bisa. Tapi untuk teman yang di sebelah, ibu satu di sebelah juga sudah selesai operasi mungkin 2 atau 3 hari. Dia bilang, oh ibu tidak apa-apa, itu karena pengaruh kita tubuh tidak terlalu kuat tahan ini ya, uap dingin dari AC, makanya seperti itu ibu. Saya juga kemarin waktu selesai operasi juga saya seperti ibu. Jadi bapak dorang ini saja, gosok minyak kasih banyak-banyak saja, nanti pasti sudah. Karena saya sudah rasa enak, terus karena masih pengaruh obat biusnya ya saya ngantuk tidur. Teman-teman tahu, yang belum tahu ingat, kalau melahirkan normal, selesai melahirkan bisa makan bubur dan lain sebagainya saat itu juga. Tapi kalau sesar, sayang, kau tahan 1 hari di situ dulu baru kau bisa makan. Dan yang diperbolehkan hanya minum teh, tapi 1 atau 2 sendok saja. 1 atau 2 sendok. Kok kenyang bagaimana, oh Tuhan. Sedangkan kalau selesai melahirkan kan pasti kau lapar, yang tidak bisa punya ya, apalagi kalau melahirkan operasi sesar itu kan harus berpuasa teman-teman, jadi tidak bisa makan, tidak minum sampai selesai operasi. Itu juga habis 1 hari baru bisa makan. Kok tidak menderita tuh. Jadi seperti itu. Lewat 1 hari saya sudah bisa makan. Saya karena sudah pengalaman yang sebelumnya, jadi saya bisa balik kiri walaupun sakit, tapi saya berusaha sendiri, bisa kanan kiri bisa. Dokter datang bilang dulu sudah saya berdiri jalan, saya berdiri jalan. Ya puji Tuhan, cuma 3 atau 4 hari di rumah sakit saya pulang. Setelah itu mulai kontrol luka di dokter Dewi, terima kasih banyak karena saya datang di saat-saat yang sudah semester akhir yang untuk mau pembongkaran perut ini. Baru dokter terima saya dengan tidak menolak, memarah saya. Ibu kenapa begini, sudah mau melahirkan, sudah mau begini, baru bisa mau datang gini. Kenapa selama ibu tidak ada seperti ini dari ibu dokter Dewi. Terima kasih banyak dokter Dewi, Tuhan berkati di sepanjang masa tugas, Tuhan berkati dalam rumah tangga rumah tangga dan juga pribadi. Jadi sekelas itu pengalaman saya teman-teman. Dan sekarang saya punya anak nomor 2 ini, dia sudah mau 2 tahun, puji Tuhan. Saya mohon doakan dia supaya dia sehat-sehat selalu sampai dia besar, dia sukses. Dan juga saya mohon doanya biar saya punya luka operasi dia di dalam cepat kering, dan saya kuat selalu berserta suami agar kami berdua bisa melihat perkembangan anak sampai dia besar, sampai dia sukses ya. Orang tua mana yang tidak senang kalau lihat dia punya anak sudah besar, sukses, pasti ya dalam hati bersyukur ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, saya cuma mau bilang, kalau melahirkan operasi sesar ataupun normal itu sama-sama seorang ibu. Jangan membedakan, kita boleh, saya yang melahirkan ini boleh, yang ini boleh, bisa dinamakan karena seorang ibu karena begini dan begini. Tidak ya teman-teman, mau melahirkan operasi sesar ataupun normal sama-sama seorang ibu, karena ada satu,
sama-sama berjuang ya. Jadi mungkin saya punya video kali ini sampai di sini, dan saya minta maaf saya baru timbul lagi di dunia per-YouTubean ini ya teman-teman, karena ada satu dan lain hal yang bikin saya oh my god, kenapa saya bisa lupa saya punya teman-teman tercinta yang ada di YouTube saya ini. Tapi saya janji bahwa saya akan sesering mungkin mengupload video supaya mungkin teman-teman bisa, oh iya dia baru bangkit lagi dari liang ini, dari lubang ini, lubang keraka. Jadi seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan saya punya video ini dan mungkin ada saran atau kritik atau ya dan sebagainya, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, and subscribe yang paling penting. Mungkin itu saja teman-teman. Ada komentar, Ola tolong bikin video ini dan ini, silakan, saya akan terima dengan segenap hati, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.